Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Dari Spanyol kita pindah ke Inggris. Kita akan membahas tentang Arsenal yang 2 musim terakhir memang cukup merepotkan Manchester City dan sekarang terlihat lebih konsisten dan lebih dewasa. Karena saat ini sekarang posisi Arsenal berada di posisi 3, terpaut 1 poin dengan sang pemuncak klasemen Liverpool, memiliki poin yang sama dengan Manchester City dan juga punya gap 9 poin dengan Manchester United. Yang ada di peringkat Aduh, gue udah lupa. 4 wilayah timur. belasan pokoknya. Iya. Kalau itu mesti scroll ke bawah. Kalau enggak sebelah kirinya dihapus tuh. Jadi dia urutan 3 atau 4 gitu. Ya, tadi kita bahas tentang Barcelona. Sekarang kita menuju ke Mikel Arteta yang punya juga link sama Barcelona, sama Pep Guardiola. Arsenal di musim ini agak beda. Punya grit, punya fight lebih, punya karakter yang lebih ngocol kayak lo. Dan ini bisa menjadi salah satu pembuka jalan menuju akhirnya bisa meraih title. Karena kita lihat dari beberapa laga mulai tidak hanya nampilin, kan Arsenal dari dulu terkenal mau bawa tuh bola digiring sampai ke gawang. Tapi sekarang agak beda approach-nya dan juga adaptif terhadap lawan. Tapi kalau gue ngeliatnya justru ini kecerdikan Mikel yang memulainya bukan dari lapangan tengah, bukan dari para pemain depannya, tapi untuk memperkuat apa yang menjadi masalah ketika kehilangan Adams, Keown, Steve Bold, karakter di belakang jauh berbeda gitu kan. Dan sekarang ada duet yang salah satu terbaik di Premier League dan juga dunia. Gabriel Magalhaes dan juga Saliba. Pendapat lo tentang Arsenal sekarang yang mungkin punya potensi untuk menyulitkan City? Cocok ya fans Arsenal yang berbicara nih. Jadi dan objektif. Jadi untuk memenangkan sebuah pertempuran itu kita selalu lupa, kita hanya berbicara dengan kekuatan dan kelemahan kita. Kita mesti lihat juga kekuatan dan kelemahan lawan kita. Dalam hal ini dari Manchester City. Kalau gue bikin dalam satu tajuk yang simple aja, gue selalu bilang gini, udahlah, selama City ada Pep, lu gak usah mikir juara. Kalau mau gampang ya gitu ya. Nah tadi sama, di awal bridging Fai mengatakan Arsenal sekarang merepotkan dan konsisten. Untuk mengalahkan Pepnya City gak boleh itu. Mesti ngocol, dan ngocolnya juga mesti luar biasa. Karena ini luar biasa, City dengan Pep itu luar biasa lah. Kita udah ngelihat gimana, lu harus jadi beast, lu harus kejam, lu harus punya trik dan segala macam. Dan itu menurut gua nggak terlalu dimiliki oleh Arsenal saat ini. Kemarin kalau kita lihat Haaland gimana ngocolnya dia kan, habis golin Stones kalau nggak salah, golin yang 2-2, bola dilempar kepalanya Gabriel. Terus lagi setelah pertandingan, even Arteta dimok sama dia, ya kan? Arteta, bukan Arteta, salah satu pemain Arsenal, gue lupa. Yang dibilang stay humble ya. Stay humble gitu. Jadi pemain cadangan itu. Inilah yang kadang-kadang tim yang nggak berpengalaman itu nggak tahu hal-hal seperti ini. Kita ingat dulu lah zaman MU lawan Arsenal head to head kan selalu ada sayur-sayur. Itu bukan by design. Mereka udah tahu nih Vieira pemain paling penting, emosional, hajar dia. Kayak gitu-gitu. Nah, gue lihat itu belum dimiliki oleh Arsenal. They are on the way there, iya, tapi belum. Dan tapi sedikit ya, gue kasih harapan juga buat Arsenal. Ya, sorry to say, tapi ketika Rodri cedera sampai akhir musim, we got the chance, gue bilang gitu. We got the chance ya, bukan berarti pasti. Kenapa? Rodri ini gokil, men. Jadi dia bagus di dalam dan di luar lapangan. Dalam sesi presscon, mixzone juga kebetulan waktu 2023, bukan sombong nih Mas Aryo. Gue kalau orang bilang lu boleh aja orang ngomong apa-apa, tapi gestur tubuh itu nggak bisa bohong. Dan dia menunjukkan gestur tubuh yang emang leadershipnya oke, humble juga segala macam. Jadi dengan absennya Rodri, menurut gue peluang Arsenal itu nggak bisa lebih besar, sekarang itu lebih besar dibandingkan 2 musim sebelumnya. Tapi tetap ya lu mesti hati-hati ketika ada Pep di sana. Jadi peluang saat ini, tahun ini menurut gue sangat besar buat Arsenal untuk bisa menggeser City dengan absennya Rodri. Ya, peluang sangat besar menggeser City jadi juara dengan tidak ada Rodri. Karena with or without Rodri sangat besar tuh perbedaannya gitu kan. Tapi masalahnya kalau di akhir musim nggak terjadi juara buat Arsenal, bagi Arteta juga ada pressure dong. Dan ini sudah mungkin cukup waktu diberikan buat Mikel. Kalau cuman menangin FA Cup aja, ya nggak bedanya sama yang di sebelah, Ten Hag gitu kan. Tapi kalau lo ngelihatnya Sabto, dengan sekarang ada perbedaan ya dari approach Arsenal dan bagaimana kayaknya City udah mulai keratel, cage mereka udah mulai digoyang lah kemarin dengan result yang cukup impresif, dan bagaimana hampir menjadi masterclass dalam cara bertahan juga. Kan fair-fair aja bagi tim yang kehilangan satu pemain outfield untuk bisa approach-nya justru defensif seperti ini. Ya ada juga yang
nggak setuju dengan gaya defensif, lo main dengan 10 orang ya tetap aja coba nyerang gitu. You have the quality untuk nyerang gitu. Yeah. Cuman gue melihat justru kedewasaan dari Arteta di beberapa game, bahkan dari musim lalu sebetulnya dia sudah melakukan itu. The way dia main ketika lawan City yang musim kemarin juga banyak pemain cederanya, di pertandingan yang lupa deh di Etihad atau di Emirates ya, ketika dia akhirnya bermain imbang. Itu nunjukin dia pokoknya mau dapat poin dulu lawan City. Selama ini gue main cantik, gue main ngotot, gue main ini, kalah mulu gue sama City gitu kan. Harus ada something yang gue ubah. Dia ubahnya ya defense-nya itu dia rapetin dan akhirnya berujung dapat 1 poin. Musim ini kembali lagi ditunjukin lawan Spurs. Dia game kan tanpa Odegaard kan. Ya. Maksudnya 3 game yang akan ngedefine musimnya Arteta. Menurut gue waktu itu gue ngomongin di DPI juga, ya 3 game berturut-turut itu. Ya. Spurs, Atalanta, and then City. Mereka ketemu berturut-turut. Dan Spursnya mereka bisa menang. Atalantanya yang luar biasa lagi mainnya Atalanta, si David Raya lagi bagus, akhirnya bisa mendapatkan skor imbang walaupun banyak yang menginginkan sebuah kemenangan, tapi kan lo bertandang ke sana lo dapat 1 poin, tetap sebuah. Dan next game-nya City kan. Dan next game-nya City dapat lagi 1 poin, tampilnya di Etihad pula. Itu kan suatu bukti bahwa kedewasaan dalam bermain, gue nggak melulu harus megang ball possession lebih banyak, gue nggak melulu harus menyerang lebih banyak, gue nggak menciptakan SG yang banyak, nggak peduli dia, yang penting gue bisa dapat poin. Itu kan sebuah mindset yang diubah dari Arteta yang selama ini ngotot mempertahankan sistem dia, tapi ujung-ujungnya chaos juga. Di ujung musim dia mengalami kekalahan. Kengototan dalam bermain pun terlihat seperti itu. Ketika udah unggul 2-0, laid back sedikit gitu kan, maksudnya nggak ngotot lagi, akhirnya timnya bisa kehabisan bensin. Pemilihan pemain pun seperti itu. 2 musim pertama starting 11-nya masih sering dipertanyakan, terutama ketika tampil di Europe, ketika banyakkan pemain cadangan yang dimainin. Tapi end up-nya ketika mereka ketinggalan harus masukin pemain inti lagi, capek lagi pemain intinya, itu yang mengakibatkan bensinnya habis. Pada saat itu gue bertanya, kenapa nggak lo mainin tim inti dulu, lo memastikan gol dulu, lo dapetin, abis itu baru lo ganti. Abis itu defensive setup yang lebih rapi yang lo mainin. Sekarang dia udah mulai melakukan itu. Pemain inti dimainin dulu, memastikan keunggulan, lalu mereka bisa melakukan atau mendapatkan poin karena defense-nya memang udah dia bentuk secara rapi. Dan ditambah lagi additional player yang dia dapetin. Calafiori ternyata udah langsung memberikan impact yang bagus, yang luar biasa, bagus. Merino kita belum lihat itu, tapi tanpa Odegaard ini kan ngebuktiin juga yang orang berpikir akan hancur nih. Arsenal tanpa Odegaard survive, mereka mendapatkan poin demi poin, 3 poin tanpa Odegaard. Kreativitasnya memang hilang, tapi kan ujungnya apa? Lu dapat 3 poin. Nah itu kedewasaan yang menurut gua bisa membedakan Arsenal di 2 musim sebelumnya dengan musim ini. Walaupun ujung-ujungnya gue tetap melihat City menjadi juara karena faktor Pep, murni karena faktor Pep. Mau siapapun yang cedera, dia selalu bisa come up dengan strategi yang berbeda, pemain yang berbeda. Kovacic di game pertama masih shaky, game kedua langsung bisa langsung menunjukin yang penampilan yang luar biasa. Itu kan selalu bisa ditunjukin Arteta. Sejak Barcelona di awal-awal Fernandinho pernah cedera yang cukup lama, bisa bongkar pasang juga kan. Itu kan kehebatannya seorang Pep, dia punya squad yang cukup deep untuk melakukan itu. Makanya gue tetap melihat City walaupun tanpa Rodri tetap bisa ya, tetap berbahaya. Tapi kan ini masalah apprentice yang coba untuk naik. Iya. Dan biasanya eventually pada akhirnya bahkan di film Star Wars, apprentice bakal melewati Jedi Master. Iya. Tinggal dan kapan aja kan. Nah, harapannya secepatnya gitu kan. Mikel udah menurut gua dia upgrade ya, karena dia pun belajar dengan kesalahannya, dia bicara juga dengan coaching staffnya juga, dia punya senjata-senjata. Jover punya adisi yang luar biasa dari set piece-nya ini yang benar-benar bermanfaat untuk bisa merusak apalagi corner kick-nya yang mengganggu penjaga gawang lawan. 5 orang di blocking itu kan. Menurut gue itu salah satu cara yang akan upgrade Arsenal gitu kan. Dan ketika tadi Martin Odegaard tidak ada, biasanya ini jadi kendala buat Arsenal. Apalagi menghadapi lawan-lawan yang datang ke Emirates dengan low block. Memang masih ada itu. Lawan Southampton first half kita lihat juga ada problems di sana, tapi ada way out-nya selalu, ada solusinya. Dan yang step up nggak cuma 1 pemain, tapi 2-3 pemain. Dan gue ngelihat Kai Havertz step up luar biasa, dia bisa tampil lebih fleksibel. Tapi Bukayo Saka yang justru menurut gue adalah pemain yang benar-benar berkembang, benar-benar dia mengambil pressure itu diterima dengan baik, dan kemudian dia coba keluarkan di lapangan dengan satu permainan yang luar biasa. Tapi banyak yang masih meragukan Bukayo Saka.
Banyak yang masih belum menerima bahwa dia adalah pemain elit yang ada di level di mana tentunya bisa diandalkan oleh Arteta di pertandingan-pertandingan yang sulit. Iya, kalau gue bilang sih, kalau kita bicara personal ya, Bukayo Saka sebenarnya nggak ada yang meragukan. Nah, kalau gue nggak meragukan. Tapi memang ketika seorang pemain itu belum mendapatkan gelar, nah itu akan menjadi hutang buat dia kan gitu kan. Sebagus apapun kalau nggak dapat gelar kan itu yang menjadi selalu patokan orang. Makanya kalau gue lihat Arsenal ini sebenarnya secara materi, secara permainan, secara micro taktik tadi seperti memanfaatkan set piece corner sebenarnya udah oke. Tapi memang ada pepatah mengatakan yang pertama itu selalu yang susah. Dan ini kan yang belum bisa dipecahkan Arsenal. Jadi masalah mental. Memang klasik kedengerannya. 2 tahun lalu seperti yang Mas Hero tadi sempat singgung, itu gue masih ingat satu pertandingan. Kalau nggak salah tuh Arsenal, bukan kalau nggak salah, dia masih di atas City. Kemudian lawan West Ham babak pertama mungkin baru berapa menit ya, 20-30 menit tuh unggul 2-0. Terus maksudnya lu dengan materi yang lebih baik, dengan dengan lu poin ada di atas City, terus lu lengah. Akhirnya tuh kalau nggak salah entah 2-2 atau malah kalah gitu loh. Kalah kan, malah kalah. Nah itu maksud gua, itu nggak akan terjadi kalau di Pep. Makanya gue bilang ini soal mental, soal mau bermain pragmatis yang sebenarnya di awal City step on di City pun dia melakukan hal yang sama. Gue ingat banget tuh dia udah unggul 2-0 masih dipus akhirnya jadi 2-2. Tapi kemudian diperbaiki sehingga tahun kedua akhirnya City juara. Nah, Arteta sekarang baru belajar. Namanya kan guru kan, murid selalu kan belakangan kan ininya. Makanya yang tadi Bro Adiani bilang, ya it's all about the time kan. Masalahnya kan kapan? Apakah musim ini atau musim depan atau dua musim lagi? Nah, masalahnya kan fans, manajemen mungkin udah mulai nggak sabar. Udah mulai, gue kan udah ngasih duit lu banyak, beli Declan Rice 100 juta, Calafiori 60 juta dan lain-lain ya. Udah 4 tahun juga atau 5 tahun bahkan ya. Ya udah harusnya juara. Jadi kejar-kejaran seperti itu. Tapi kalau gue bilang sih, ya itu lagi menurut gue pun kalau musim kayak Mas Aryo bilang, kalau musim ini nggak juara, ya musim depan gue nggak tahu deh Pep jadi cabut nggak ya? Kalau cabut udah pasti juara. Nah kalau udah cabut boleh agak sedikit confidence lah. Gitu. Agak confidence ya. Tapi kan yang menjadi masalah juga nanti kalau Pep udah cabut, berarti kan harapannya musim depan gitu kan? Iya. Apakah latestnya lah? Latestnya sooner better tapi kan. Dan kalau kita lihat sekarang ada urgensi buat Arsenal untuk meraih gelar itu. Terlebih lagi dengan adanya challenge buat Man City juga, nggak cuman pemain yang cedera tapi juga di luar ada masalah dengan 150-an charges yang berubah menjadi 300-an charges. Tapi sebagian menang loh dia tadi. Dan kemarin sudah berhasil dimenangkan. Iya, sebagian dimenangin. Nah, ini menjadi satu keadaan yang juga kembali membuat sepertinya City akan termotivasi lagi karena udah pasti Pep punya kecerdikan untuk menggunakan kasus ini sebagai satu keadaan di mana sepertinya ini us against the world gitu. Iya. Dan ini mentality yang selalu luar biasa ditampilkan oleh Pep. Apakah ini bisa di-copy oleh Arteta dan juga kalau melihat keadaan sekarang dengan masih sangat rapat gitu kan di papan atas gitu. Apakah ada chance buat Arsenal? Iya, kalau kita bicara chance ada juga, cuman berapa besar kan itu kan. Kalau gue lihat rangkaian dari mulai Arsenal berdiri sendirilah begitu ya, membuat firma bersama Arsenal, ya dia selalu one step behind di Pep Guardiola. Itu sih yang gue lihat. Jadi bukan yang nggak ada, cuman kelihatannya ya selama ada Pep kelihatannya inferioritas dari Arteta tuh masih ada ya. Tapi balik lagi gini, kalau kita bicara Arsenal, dia nggak juara pun musim ini, asal dia masuk Liga Champions atau peringkat 2 lah misalnya atau 3, agak susah untuk gue membayangkan manajemen mencat dia. Karena kepentingan ini kan banyak. Kepentingan gue atau The Gunners yang lain mungkin pengen juara. Udah pastilah. Kita nggak peduli dengan keuangan dan nggak tahu juga. Tapi kan manajemen punya prioritas yang lain. Betul. Dia lihat cash flow-nya, oke, it's good. Kita bisa dapat 120 million pounds ya, why not, ya kan? Sementara kita merasa, lu udah 4 tahun, udah 5 tahun kok nggak juara-juara gitu. Nah ini yang kadang-kadang nggak ketemu nih. Ini yang gue rasa, kalaupun nggak juara Arsenal asal masuk Liga Champions, gue rasa Arteta nggak akan dipecat itu. Simple as it. Sepertinya fans Arsenal kayak Harpa gitu ya. Masih belum ada di level. Gue optimis dengan susah lah. Selama ada Pep susah. Kita nggak bisa terlalu. Karena tahun lalu udah optimis kan. Tahun lalu udah optimis. Tapi ada perbedaan yang signifikan. Misalnya
pertandingan-pertandingan yang harusnya dimenangkan Arsenal. Southampton itu menjadi lawan yang biasanya akan menyulitkan. Di musim lalu ada Fulham gitu kan. Iya. Ini tim-tim yang kalau Arsenal kalau menghadapi tim yang ada di sekitar atau di atas yang kadang-kadang bisa step up dan tampil baik untuk mendapatkan result. Iya betul. Tapi ini yang harus dirubah gitu kan, dengan bagaimana menyiasati ya lawan-lawan yang akan low block tadi, yang akan tampil defensif. Ini menjadi kendala buat Arsenal yang sepertinya sudah mulai agak kebuka nih. Ketemu jalan keluarnya oleh Arteta yang mungkin juga mengurangi level bisa dikatakan kesombongannya ya untuk berlaga dengan tim-tim yang notabene superior. Iya, ini yang gue bilang Inferior maksudnya. kedewasaan ya, kedewasaan Arteta tidak hanya lawan tim-tim besar gitu, tapi lawan tim-tim yang kecil pun seperti apa gitu, game plan yang akan dia mainkan, kengototan seperti apa yang akan dia mainkan di menit keberapa itu kan diatur banget sama Arteta gitu kan. Masukin siapa di menit keberapa, Martinelli masuk belakangan, taunya bisa ngasih impact juga ketika yang sebetulnya kan dia lebih cocok untuk main pertama kan. Untuk ngegas dulu, maksa pemain-pemainnya capek, lalu masukin quality dalam bentuk Trossard gitu yang akhirnya bisa deliver goal gitu. Tapi kan sekarang bisa dibalik juga. Awalnya bisa Sterling, awalnya bisa Trossard, tapi Martinelli justru menutup atau apa ya, yang menjadikan second optionnya yang akhirnya bisa menghasilkan gol. Itu kan suatu bentuk racikan yang coba dicari terus gitu sama Arteta kan. Lawan tim-tim yang low block gue cocoknya seperti apa, lawan tim-tim besar gue seperti apa, dan gue ngeliat dari starting 11-nya sudah mulai sesuai dengan apa yang harus lo lakukan gitu. Selama ini kan gue masih mempertanyakan gitu kan. Tapi sekarang udah mulai tahu kapan manfaatkan pemainnya, dan ini adalah yang terbaik lah buat Arsenal menurut gue. Sama ini ya, gue agak takut juga karena tahun lalu itu kalau nggak salah memang CB-nya kuat banget ya, Gabriel sama Saliba. Cuman kalau gue nggak salah ya, tahun lalu itu Saliba main setiap detik deh kalau nggak salah. Gitu. Dibandingkan musim sebelumnya ya yang cedera. Ya, jadi oke, it's good. Iya kalau dia fit terus. Nah masalahnya kalau tahun ini ada something happen dengan Saliba atau Gabriel, nah ini yang gue nggak ngeliat, nggak tahu. Calafiori mungkin. Calafiori bisa digeser. Iya, bisa ke tengah kan dia? tapi dia lebih suka di sayap ya kiri. Tapi oke lah, tapi maksudnya Kiwior bisa masuk. Kiwior. Polandia. Coba. Enak ya ngomongin tim-tim bagus gini ya. Kapan tim gua kayak gini ya? Opsi dikit banget di belakang. sabar kan ada masanya kan. Tapi Chelsea akhirnya juga bisa sabar. Gue ngelihat akhirnya Cole Palmer bisa step up. Iya. Sekarang gue malah jadi sekarang melihat ada perbandingan di ranah Inggris untuk antara dua winger ini, Saka dan juga Palmer. Tapi kalau dari Bang Harpa ngelihat dari fans Arsenal, Saka atau Palmer? Karena dua-duanya sangat-sangat konsisten. Kalau bisa dilihat dari statistiknya, Saka main di kanan berarti kan ya? main di kanan. Kalau di kiri walaupun Palmer sekarang sering main di champ position. Iya. Ya kalau kita lihat hierarki sih tetap Saka ya, bukan gara-gara gue fans Arsenal. Cuman Palmer tuh ada persis 1 mili di belakangnya Saka. Jadi kalau something happens, entah dia cedera atau dia nggak 1 mili, Kenapa 1 mili? Iya maksudnya deket banget gitu. Jadi kalau sedikit Close call ya? close, very close. Jadi kalau misalnya dia sedikit kurang aja ya, oke, ini siap ada yang lebih mumpuni nih. Kalau Palmer masuk gitu. Dan secara pengalaman, secara kematangan jam minute play juga gue rasa Saka lebih layak untuk main di tim utama di tim nasional Inggris kan kita bicara kan. Betul. Nah, tapi bukan berarti Palmer itu jelek, enggak. Cuman hanya hierarkisnya secara pengalaman Saka gue rasa masih tetap jadi pilihan utama lah. Gitu. Justru Palmer bisa masuk ke tengah sekarang. Iya, menggantikan Foden malah ya. Iya, bisa main di posisi yang excel dia bersama Chelsea seperti itu gitu. Awalnya di City dia di kanan, awal di Chelsea juga di kanan, tapi begitu banyak penumpukan di sisi kanan antara Nkunku kah atau Madueke, tapi dia geser ke tengah dan ternyata dia lebih bisa explore posisinya, bisa mendapatkan gol demi gol. Bellingham di mana ini? Bellingham lebih main ke belakang ya sih? Agak kalau belakang, biasanya Bisa ke belakang. Bellingham Sekarang sama Rice. partinya beda, udah Iya. bukan Southgate. Jadi kita bisa berbicara lebih progresif untuk Jude Bellingham, nggak lagi jadi di double six banget. Iya, dia bisa di nomor 6 sama bagusnya gitu kan. Karena di Madrid aja sering maju ke tip of the diamond gitu. Cuman kan di awal karirnya kan dia memang nomor 6. Dia bisa nomor 8 juga, agak maju sedikit, nomor 10 pun bisa gitu. Tapi karena ada Cole Palmer ya jelas ini bisa dimanfaatkan dengan lebih oleh Inggris gitu. Lo tetap punya Saka. Kenapa waktu itu orang mempertanyakan kenapa di Euro kenapa kok Saka terus yang dipilih? Ya gue tetap akan milih Saka juga. Karena pengalaman, kematangan, udah dihajar habis-habisan setelah kegagalan di 2021 2020 ya. 2020. Dia bisa step up bangkit lagi. Mungkin dari 3 pemain yang
hancur. Rashford, Sancho sama dia, cuma dia yang survive dari bulian, akhirnya bisa menjadi pemain besar terus-terusan konsisten sepanjang musim. Ya karena Saka punya mentality yang luar biasa gitu. Jadi gue nggak bisa harus milih Saka atau Palmer. Gue sih ya mainin dua-duanya kalau bisa gitu. Tapi kalau untuk kanan, ya gue tetap mempercayakan Saka. Besok kita lihat. Dua pertandingan ada Yunani sama Finland ya, yang akan dihadapi oleh Inggris. Apakah dirotasi tergantung Lee Carsley. Tapi yang penting lebih menekan, lebih menyerang, lebih ekspansif lah Inggris. Dengan juga Angel Gomez sekarang dimainin juga. Angel Gomez ini pemain favoritnya Lee Carsley ya emang ya. Sampai dibawa kemana-mana ya. Tapi Jebret Tim, kalau ngomongin diskusi tadi, Saka atau Palmer, kalian lebih milih yang mana? Kalian langsung tulis aja di kolom komentar. Tapi gue pengen ngingetin lagi buat Jebret Tim, karena besok Timnas Day kita akan ngadain live reaction untuk pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bahrain di jam 10 malam. Pastinya di YouTube dari Jebret Media TV. Kita akan langsung bahas tentang Timnas Indonesia, tapi kita akan masuk di next video. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.